Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Inianti dengan NIM 2302020050 dari kelas A2 semester 3, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPU pada device yang saya gunakan, yaitu laptop Lenovo M2 36A GQQ Processor Intel Celeron N4020 CPU underscore 1.10 GHz. Baik, kita mulai dengan apa itu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit atau sering disebut dengan prosesor. CPU bisa dikatakan sebagai otak komputer karena memiliki fungsi menerima dan menjalankan perintah sesuai instruksi dari perangkat lunak, sehingga cepat atau lambatnya suatu komputer tergantung dari prosesor yang digunakan. Oke, langsung saja kita cek spek atau spesifikasi device yang saya gunakan. Sekarang pertama kita buka file File Explorer, kemudian klik kanan pada disk space, tekan 2, ada pengaturan. Terus kita klik property, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa device yang saya gunakan sekarang yaitu menggunakan prosesor Intel Celeron N4020 CPU underscore 1.10 GHz. Kemudian RAM-nya itu 8 GB 7,6 GB USB. Single Legend dengan seri 64 bit. Oke, kita cek informasi tambahannya, yaitu kita klik open. Muncul seperti ini. Kita gunakan yaitu sistem operasi Windows 11 Home Single Legend dengan seri 64 bit. Bahasa device-nya yaitu Inggris. Untuk modenya bisa kita lihat di situ. Prosesornya yaitu Intel Celeron N4020 CPU underscore 1.10 GHz CPU dan dengan 1,1 GB. Untuk memorinya yaitu 19 2 MB RAM. Kemudian kita juga bisa lihat kapasitas hard disk-nya. Kemudian kita cek performa CPU komputer yang saat ini kita gunakan. Kita buka Task Manager. Nah, kita lihat di Task Manager ini, dia menampilkan prosesor. Untuk mengetahui CPU-nya, kita masuk ke perman. Yang paling pertama yaitu CPU. Di sini kita bisa lihat. Grafik CPU-nya, yaitu semakin tinggi grafiknya, maka semakin tinggi pemakaiannya. CPU di sini grafik CPU-nya tinggi sampai mencapai 100%. Itu karena saya sedang mengaktifkan OBS. Saya sedang menggunakan OBS untuk merekam layar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, maka grafik CPU-nya akan semakin tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi
mengenai disk yang saya gunakan di slide pertama ini ada judulnya, slide kedua ada identitasnya. Identitas saya yang nama kelas dan prodi. Slide 3 ada CPU. Slide 4 mengenai disk saya yang tadi teman-teman, ada CPU, RAM, storage, canggihnya. Ya, di sini terdapat pertanyaan mengenai slide 5. Pertanyaan mengenai disk soalnya. Yang pertama yaitu kita diharuskan menghitung jumlah beban kerja 80% dalam 1 detik, dan yang kedua yaitu kita harus menjelaskan fungsi dari desain IRR memori. Nah, yang pertama itu kita menggunakan rumus umum yang untuk menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses per detik atau IPS dapat dihitung dengan rumus IPS Crew-Fed AZ dikali beban kerja per CPI. Crew-Spin AZ 1,10 GAZ menjadi 1,1 dikali 10 pangkat 1 Hz. CPI sama dengan 1 untuk instruksi yang memerlukan 1 siklus per menit. Beban kerja 80% menjadi 0,8. Penyesannya yaitu Crew-Fed-nya tadi yaitu 1,1 dikali 10 pangkat 8 AZ dikali 0,8 per 1 sama dengan, sehingga menjadi 8,8 dikali 10 pangkat 8 instruksi per detik. Di sini ada hierarki memori. Soal kedua yaitu gambar dari hierarki memori desain memori hierarki sistem dengan menjelaskan F masing-masing level, register, canggih, RAM, dan storage. Yang pertama yaitu register adalah memori tercepat yang terletak langsung di dalam unit pemrosesan pusat CPU. Mereka digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses, seperti operan dalam operasi aritmatika dan instruksi program yang sedang dijalankan. Kecepatannya sangat cepat diakses dalam siklus CPU. Kapasitasnya sangat terbatas, hanya beberapa byte. Contoh penggunaannya yaitu menyimpan alamat atau data sedang digunakan dalam perhitungan. Yang kedua ada canggih memori. Canggih adalah memori yang lebih besar dari register, tetapi lebih kecil dan lebih cepat daripada RAM. Canggih digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan atau yang diprediksi akan digunakan dalam waktu dekat.
canggih mengurangi waktu akses ke data yang ada di memori utama. Kecepatannya cepat, lebih lambat dari register, tetapi jauh lebih cepat daripada RAM. Kapasitasnya relatif kecil, biasanya beberapa kilobit hingga beberapa megabit. Tingkat CH itu ada 3. Yang pertama berada dalam pusat, cepat tetapi kecil. Yang kedua sedikit lebih lambat tetapi lebih besar. Yang ketiga lebih besar dan lebih lambat dari yang pertama. Dan yang kedua contoh penggunaannya yaitu menyimpan data yang sering diakses oleh aplikasi atau instruksi yang sering digunakan. Yang ketiga ada main memori fungsi. Main memori atau RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh program yang sedang dijalankan. Ini ada memori yang lebih besar dari canggih tetapi lebih lambat, kecepatannya lebih lambat daripada canggih tetapi lebih cepat daripada memori sekunder. Kapasitasnya lebih besar, biasanya dalam kisaran GB. Contohnya penggunaan menyimpan data program yang sedang berjalan seperti aplikasi yang sedang digunakan oleh pengguna. Nah, yang terakhir secondary memory atau di storage. Fungsinya memori sekunder mencakup media penyimpanan seperti hard disk drive atau SATA drive. Ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Memori sekunder memiliki kapasitas yang sangat besar tetapi lebih lambat dibandingkan dengan memori utama, dan canggih kecepatannya relatif lambat dibandingkan dengan memori utama, dan canggih kapasitasnya sangat besar pada terabit atau lebih. Contoh penggunaannya yaitu menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna yang tidak aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.